Sintayong kembali memimpin latihan skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia ini hanya memfokuskan pemain menjaga kebugaran dan taktik. Dalam dunia sepak bola, kejutan bisa datang kapan saja. Tapi tidak ada yang bisa menduga bahwa pada suatu malam yang tenang di Jakarta, dunia sepak bola nasional dan regional diguncang oleh dua ledakan kabar besar yang langsung menjadi tajuk utama semua media. Sintayong kembali, dan ia resmi melatih timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala AFF 2025. Lebih mengejutkan lagi, sebuah nama yang selama ini hanya disebut-sebut sebagai bagian dari skuad senior kini tiba-tiba muncul di daftar pemain, Elkan Bagot. Kembalinya sang arsitek emas, Sintayong. Sintayong bukan sosok asing di sepak bola Indonesia. Nama pelatih asal Korea Selatan ini sudah tertulis dalam sejarah sebagai tokoh revolusioner yang membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia, dari level U19, U23, hingga senior. Namun, setelah beberapa bulan vakum pasca berakhirnya kontrak awalnya dengan PSSI, tak ada yang menyangka pria berkacamata ini akan kembali, dan bukan sekadar kembali, tapi langsung mengambil alih skuad muda yang akan bertempur di Piala AFF U23. Pengumuman resmi dilakukan melalui konferensi pers di GBK Arena pada Minggu malam, 29 Juni 2025. Dalam ruangan penuh sorotan kamera dan detak jantung wartawan yang memburu breaking news, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan kalimat yang membuat seluruh Indonesia bergetar. Dengan ini kami umumkan bahwa Coach Sintayong resmi ditunjuk kembali untuk memimpin timnas U23 di ajang Piala AFF 2025. Ini adalah kepercayaan penuh kami kepada pelatih yang telah berjasa membangun fondasi sepak bola nasional kita. Shin pun melangkah ke podium. Wajahnya serius, matanya berkaca-kaca. Saya tidak bisa menolak panggilan ini. Indonesia sudah seperti rumah saya. Dan kali ini, saya akan kembali bukan untuk sekadar hadir, tapi membawa trofi AFF U23 ke tanah air. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema di ruangan. Media sosial meledak. Tagar Shin comeback dan AFF U23 menduduki trending teratas dalam waktu singkat. Elkan Bagot masuk skuad U23. Publik terperangah. Namun belum habis decak kagum dan haru dari pengumuman tersebut, PSSI memberikan satu lagi kejutan yang nyaris membuat para jurnalis jatuh dari kursi mereka. Elkan Bagot masuk dalam daftar 28 pemain timnas U23. Elkan, yang selama ini bermain untuk klub Inggris Bristol City, memang dikenal sebagai palang pintu tangguh di lini belakang timnas senior. Ia menjadi sosok sentral saat Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun masuknya ia ke skuad U23 dianggap luar biasa, bahkan tidak masuk dalam radar prediksi manapun. Kami ingin membawa tim terbaik. Elkan adalah bagian dari generasi emas ini, dan dia bersedia bermain untuk tim U23 karena dia ingin memberikan gelar untuk Indonesia, ujar Shin dengan senyum misteriusnya. Media sosial langsung menggila. Foto Elkan mengenakan jersey latihan timnas U23 menyebar bak api di musim kemarau. Warganet heboh. Seorang netizen menulis di X, Twitter, "Coach Shin bukan main. Turunkan Elkan di U23? Ini AFF U23 atau Piala Dunia Mini." Latihan perdana, Garuda Muda terbang tinggi. Keesokan harinya, latihan perdana diadakan di lapangan AS Senayan. 28 pemain hadir, termasuk nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Pratama Arhan, Hernando Ari, dan tentu saja sang kejutan utama, Elkan Bagot. Begitu Elkan memasuki lapangan, sorak-sorai dari para supporter dan media terdengar nyaring, seolah menyambut kedatangan pahlawan nasional. Sintayong tidak membuang waktu. Latihan langsung digelar dengan intensitas tinggi. Pelatih yang dikenal perfeksionis ini memulai sesi dengan evaluasi video dan analisis taktik, sebelum masuk ke latihan lapangan dengan fokus pada high pressing, transisi cepat, dan pertahanan zona. Dalam sesi latihan tersebut, Elkan tampak solid berduet dengan Rizky Ridho di lini belakang, sementara Marcelino dan Arhan Fikri memainkan peran kreatif di lini tengah. Shin terlihat berkali-kali menghentikan latihan untuk mengoreksi posisi dan pergerakan para pemain. Ia bahkan tidak ragu berteriak keras saat ada pemain yang tidak fokus. "Saya ingin para pemain ini bermain seperti senior mereka di level tertinggi. Kita tidak datang ke Piala AFF untuk jalan-jalan. Kita datang untuk juara," seru Shin di hadapan para pemain. Atmosfer di dalam tim, persaingan sehat, kebanggaan nasional.
Kehadiran Elkan Bagot tidak hanya memberi keuntungan teknis, tetapi juga efek psikologis besar. Para pemain muda lainnya merasa tertantang untuk menunjukkan bahwa mereka pantas bermain bersama pemain sekelas Elkan. Marcelino mengatakan, Elkan itu inspirasi. Dia bisa bermain di luar negeri tapi tetap pilih bela Indonesia. Sekarang dia ada di sini, kami harus kasih yang terbaik juga. Kiper Hernando Ari menambahkan, Coach Shin datang, Elkan datang. Rasanya seperti mimpi. Tapi ini bukan waktunya bermimpi, ini waktunya bertarung. PSSI juga menyiapkan fasilitas terbaik untuk mendukung timnas U23. Hotel, gizi pemain, jadwal latihan, hingga mental coaching dikemas dalam program yang nyaris seperti level senior. Bahkan dikabarkan, pelatih-pelatih asing seperti Gong Oh Kyun dan mantan analis Korea Selatan juga dilibatkan sebagai tim pendukung Shin. Target tinggi, juara atau bubar? Dalam pernyataan resmi, PSSI memasang target yang tak tanggung-tanggung, juara AFF U23 2025. Tak heran, mengingat materi pemain yang kini dimiliki skuad muda Indonesia adalah salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan, kita sudah terlalu sering kecewa di level junior. Tapi tahun ini berbeda. Coach Shin punya blueprint-nya. Dan dengan nama-nama besar yang masuk, termasuk Elkan, kami percaya ini momen emas. Target ini tentu memberikan tekanan tersendiri. Tapi Shin Tae-yong justru menyambut tantangan itu. Saya sudah bawa tim ini ke final SEA Games. Saya ingin juara di AFF. Tidak ada alasan lain. Jadwal, lawan, dan strategi rahasia. Piala AFF U23 2025 akan digelar di Vietnam mulai Agustus mendatang. Indonesia masuk grup neraka bersama Thailand dan Kamboja. Namun Shin justru menganggap itu sebagai berkah. Lebih baik melawan yang kuat di awal. Itu akan bentuk mental kita. Shin dikabarkan menyiapkan 3 skema utama, 4-3-3, 3-4-2-1, dan skema darurat 5-4-1 untuk laga sulit. Elkan akan jadi jenderal di belakang, dengan Marcelino jadi pusat kreativitas, dan Hoki Caraka di ujung tombak. Bahkan, muncul rumor bahwa Witan Sulaiman dan Ramadan Sananta sedang dipertimbangkan untuk melengkapi lini depan, sebuah skema Dream Team muda yang mungkin belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Respons publik sejauh ini luar biasa positif. Tagar Bagotu 23, STY comeback, dan Garuda Mas viral di TikTok dan Instagram. Video latihan Elkan bersama Shin ditonton jutaan kali hanya dalam hitungan jam. Namun tentu saja, tekanan juga datang. Beberapa pengamat menilai bahwa terlalu banyak ekspektasi bisa menjadi bumerang. Kalau tidak juara, publik bisa kecewa besar. Shin dan Elkan harus benar-benar siap mental, ujar pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Momen sejarah sedang dibangun. Kembalinya Shin Tae-yong, masuknya Elkan Bagot, dan semangat membara dari skuad muda Indonesia menjadi sinyal bahwa era baru sepak bola Indonesia benar-benar sedang dibentuk. Bukan lagi mimpi, tapi nyata. Tinggal selangkah lagi. Dan langkah itu dimulai dari lapangan latihan, kerja keras, dan tekad membara. Jika semua elemen bersatu, maka bukan tidak mungkin, bendera merah putih akan berkibar tertinggi di final AFF U23, dan nama Shin Tae-yong serta Elkan Bagot akan diukir sebagai legenda. Satu Garuda, satu tekad, satu tujuan, juara.